Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari Narufiana untuk dimulai dengan doanya. Silakan. Mari kita berdoa sebelum belajar. Doa mulai. Doa tak pernah selesai. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak masuk di materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti, kita absen terlebih dahulu ya. Tifa, Safira, Rofiana, Hadir. Sabrina. Kira. Alhamdulillah, dari semua ya. Selanjutnya, karena kemarin kita sudah belajar tentang pengertian taubat dan hakikat taubat, hari ini kita masuk materi tentang syarat-syarat taubat ya, sama kedudukan taubat. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa belum syarat-syarat taubat itu apa saja? Ada yang sudah paham? Belum. Nah, baik, Bapak akan jelaskan syarat-syarat taubat itu apa saja. Nah, sebelum masuk syarat-syarat taubat, nah, ada penjelasan nih. Ya, di mana taubat itu hukumnya wajib, ya, wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Ya, di mana Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu ta'ala an berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Nah, itu dari perkataan Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu ta'ala an bahwasanya taubat itu hukumnya wajib dan segera. Lalu Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, apakah itu dosa kecil atau dosa besar. Nah, namun dalam bertaubat itu sendiri, seseorang harus memenuhi beberapa syarat yang harus dilakukan. Ya, jadi bahwasanya memang taubat ini hukumnya wajib dan segera. Baik, Bapak akan memberitahukan apa saja syarat-syarat taubat secara terperinci. Yang pertama, yaitu Islam terlebih dahulu. Karena orang kafir sekalipun kalau tidak masuk Islam, ya Allah tidak diampuni dosa. Nah, ini ada kok ayat Al-Qur'an, nanti setelah ini nanti kita bahas. Yang kedua, menyesali dosa-dosanya, benar-benar menyesal, dan bukan hanya menyesal belaka, menyesal bohong-bohongan, menyesal doang gitu ya, kayak aduh aku nggak mau nyilang, nggak gitu, ternyata dosanya juga samanya bohong, namanya tobat maksiat. Yang ketiga, menyadari kesalahannya, mengakui dosanya, dia sadar bahwasanya apa yang dilakukan itu benar-benar salah dan berbuat dosa, dan mengakui bahwasanya itu memang perbuatan yang Allah murkai gitu. Yang keempat, yaitu ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan riya atau kepentingan dunia. Nah, jadi taubat itu bukan hanya sekedar kayak gini, contoh kita contoh mau taubat nih lantaran biar pengen dibeliin HP iPhone, aduh, misalnya. Jadi taubat ada perlunya aja, atau pengen apa gitu kan taubatnya, atau pengen dilihat orang gitu biar kelihatan lebih soleh gitu kan, aku mau taubat lah, ada orang ini mengganggu, insya Allah jangan. Lalu yang kelima, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca istighfar. Betul. Nah, lalu yang keenam, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dia berjanji bukan sekedar berjanji, tapi bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan berjanji bahwasanya dia tidak akan mengulanginya lagi dan benar-benar takut gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana ada hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mustaghfiru bil lisani musirru ala dzunubi kal mustajibi rabbih. Orang yang mohon ampun dengan lisan sedangkan ia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, hal itu bagaikan yang bertolak Tuhan itu.
Nah, lagi orang yang mohon ampun dengan lisan langsung, sedangkan dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, hal itu bagaikan ia memperolok Tuhan. Nah, jadi apa namanya, kita cuma hanya di lisan dua yang istighfar, yang satu mata, namun ya bilang itu bagian dari mengolok Tuhan. Lalu menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji, amal soleh. Segala perbuatan baik itu disebut dengan soleh. Nah, di mana ada hadis riwayat Tirmidzi, Bapak akan bacakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Maksudnya ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, yaitu berusaha gitu, apa yang dilakukan perbuatan jelek itu dirubah dengan perbuatannya baik. Nah, dan itu bisa menghapuskan dosa dan menutupi perbuatan dosa itu sendiri. Lalu masa taubat sebelum nafas sampai ditenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Nah, ini merupakan tanda waktu yang dimana ya taubat itu kalau kita udah sakaratul maut ya luar ya taubat kita diterima atau enggak, karena itu udah seperti halnya kayak udah habis waktu gitu. Apalagi kalau kayak tanda hari kiamat itu matahari terbit dari sebelah barat, nah itu udah. Lalu yang selanjutnya memperbanyak istighfar, sebagaimana Rasulullah tiap hari bertambah dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Baca istighfar seperti astagfirullah 100 kali. Nah, itu ada hadisnya, nanti Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat tersebut di atas ditambah satu syarat lagi. Apa itu? Itu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Yang maksudnya kayak contoh nih, misalnya Diva ngelakuin kesalahan sama Safira, misalkan. Nah, jadi harus minta maaf terlebih dahulu sama Safira, atau mungkin ada hal yang harus diperbaiki, maka diperbaiki terlebih dahulu. Jika berupa harta, maka dikembalikan hartanya. Jika berupa tuduhan, gibah, fitnah, mencaci dan lain-lainnya, maka harus meminta maaf. Sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, di mana juga nih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan syarat taubat intinya ada 3, yaitu menyesali, meninggalkan kesalahan, dan menjadi tidak akan lagi jalan. Jadi itulah merupakan syarat-syarat taubat. Baik, Bapak akan jelaskan lagi ya. Kita masuk ke selanjutnya, itu kedudukan taubat. Menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju Rabb-nya tidak akan menjauhi jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati. Jadi taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangat diperlukan, sebagaimana halnya kebutuhannya di awal perjalanan sangat besar. Jadi memang bagi orang mukmin taubat itu hukumnya wajib, yang sudah Bapak sampaikan. Nah, dari Al-Quran dan Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesalehan dan kejayaan hamba di dunia dan di akhirat. Nah, yang dimana di sini ada surat An-Nur, surat ke-24 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, lalu coba Natifah dibuka surat At-Tahrim, surat ke-6 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya,
Ayo orang-orang. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Insyaallah. Dan kita diskusi ya. Bismillah. Nah, coba ya nanti diskusinya Bapak lagi minta. Sudah gitu aja. Oke, seperti biasa kelompoknya yang kelompok kemarin aja anak sekalian tidak usah kita ini apa namanya tukar-tukaran karena biar nggak ribut. Udah silakan diskusi. Diskusi. Belum, satu lagi. Baik, nah, diskusinya sepertinya sudah ya. Dah. Dimulai Bapak minta kelompoknya Tifatul. Nah, dijelaskan. Contohnya berarti. Aku juga. Contohnya aja. Ya udah boleh. Sudah silakan. Zolim adalah akhlak yang tercela dan sifat buruk yang dapat merusak agama. Contohnya syirik, menunda-nunda pelaksanaan sholat wajib, riya, fitnah, dan juga. Syarat-syarat taubatnya mana? Ada. Enggak ada. Telat berarti belum selesai. Ya udah, Ya. apa-apa. Besok jangan diulangi ya. Kalau diulangi nanti Bapak marah. Oke, kelompok selanjutnya. Silakan. Ya, Kak Sabrina. ya. Zalim atau aniaya adalah perbuatan yang melampaui kemanusiaan dan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya kayak gibah, kayak korupsi, merundung, dan lain sebagainya. Coba syarat-syarat taubat itu apa aja? Syarat tobat. Nah, ini bukunya nggak ada pulpen Pak, jadi kita pakai diri apa kurikulum 13 kan pakai laptop. Ya sudah coba Udah jelaskan modern, Pak. syarat-syaratnya apa aja. Udah kesini. Ayo yang Syarat-syarat tobat yang pertama adalah Islam. Yang kedua, menyesal dengan dosa yang diperbuat. 3, menyadari dosanya. 4, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 5, memohon ampun. 6, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. baik, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, jadi itu yang disebut dengan zolim, itu menganiaya dirinya sendiri dengan perbuatan yang tercela. Nah, seperti yang kayak tadi gibah, ya, dan lain-lainnya. Dan syarat-syaratnya tadi ya, taubat apa aja tadi seperti yang pertama yaitu Islam. Yang kedua misalnya dosa-dosanya. Yang ketiga menyadari kesalahannya, kafar ikhlas, ya tidak ada paksaan. Memohon ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Baik, yang bisa kita dapatkan di materi kita yang bahas yang dimana taubat itu adalah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena harus. Karena banyak dosa. Karena Ya. banyak dosa, dosanya banyak. Kalau nggak banyak dosa nggak usah tahu. Kata siapa itu? Ada aja. Mana anakku pinter banget. Masih, amin. Ya, memang tobat itu punya wajib dilakukan segera. Kenapa? Tobat itu ya sarana buat kita untuk menyucikan diri kita dari dosa-dosa, dan efeknya besar sekali pahalanya. Namun sebelum bertobat ada syarat-syaratnya, tidak semudah taubat lah gitu aja. Yang pertama Islam. Yang kedua menyesali dosa-dosanya. Habis itu bukan menyesali tapi sadar juga dia akan kesalahannya, mengakui dosa-dosanya. Ikhlas melakukannya bukan karena dibuat-buat. Lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, cukup itu saja yang hari ini kita belajarnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf kepada Allah manapun. Mari kita tutup dengan nafas alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.